Oke, halo. Di video kali ini saya akan ajari Anda untuk cara mengelola modal usaha dengan baik dan benar. Caranya gimana sih? Apakah ada tekniknya? Oke, sekali lagi, cara ini saya akan sampaikan kepada Anda semua yang merasa perintis. Karena di akhir-akhir ini banyak banget yang mempermasalahkan antara pewaris dan perintis. Tapi tentunya di channel saya pembahasannya luas ya teman-teman. Membahas tentang keuangan, UMKM, investasi digital, dan tentunya usaha dan bisnis. Oke, kita lanjut videonya. Yang pertama, ketika Anda ingin membuka sebuah usaha ataupun membangun sebuah bisnis, kalau Anda memang perintis, Anda harus melakukan hal itu dengan cara yang berhati-hati. Langkah Anda, cara Anda membelikan sesuatu, mengelola uang tersebut itu dengan cara yang hati-hati. Gimana sih Mas tipsnya, caranya agar tidak gampang kolab, bangkrut, ataupun cepat habis modalnya tapi usahanya nggak jalan? Karena banyak pengusaha ataupun pembisnis pemula ya, kita ngomong aja pedagang les ya, pedagang pemula ini banyak yang kehabisan modal, tapi usahanya itu tidak berjalan ataupun kolab seperti itu. Yang pertama, Anda harus memiliki sebuah cadangan. Loh, kok cadangan gimana Mas? Oh, orang kita ini perintis ini ya cuma uang ini aja yang kita punya ini. Semisal modalnya 20 juta ya sudah Mas, 20 juta ini untuk usaha ini. Betul, tapi caranya ada teman-teman. Kalau Anda memiliki modal 20 juta, Anda bagi aja menjadi 4 bagian, yaitu senilai 5 juta. Loh Mas, kok harus 5 juta? Terus usaha apa 5 juta itu Mas? 20 juta aja lah kita langsung modalkan. Oke, kalau jalan bagus, tapi kalau nggak jalan gimana? Langsung habis, langsung collab gimana? Iya juga ya Mas, saya juga takut juga ya kalau saya all in kan di usaha tertentu seperti itu nanti kalau nggak jalan gimana? Nah, maka dari itu Anda harus memiliki 4 bagian modal dulu. Walaupun Anda modalnya 20 juta, dibagi dulu per 5 juta. Jadi Anda memiliki 4 kali kesempatan dalam menjalankan usaha. Seperti itu teman-teman. Loh, tapi kalau 5 juta sedikit lah Mas, mau usaha apa? Kalau jiwa-jiwa pengusaha, jiwa-jiwa entrepreneur, itu walaupun modalnya sedikit tetap bisa jalan teman-teman ya. Karena orang yang tidak memiliki jiwa tersebut mau dikasih uang sebanyak sekarung pun ya, kalau memang jiwanya itu memang boros tidak bisa mengelola itu juga akan habis juga. Apalagi orang mau jadi pengusaha atau orang mau jualan, orang mau dagang, orang mau bisnis, gampang bosen itu hal yang sangat konyol dan sangat parah. Satu itu, Anda harus memecah menjadi 4 bagian ya. Karena contohnya 20 juta, memecah 5. 5 juta ini jalankan dulu, kira-kira berjalan atau tidak. Kalau dirasa tidak berjalan, Anda masih punya 3 kali kesempatan lagi dengan jumlah yang sama, 5 juta. Jalankan. Oh, ternyata nggak jalan, bos, nggak laku, bos. Produknya nggak ada yang beli, nggak ada yang mau. Jasanya nggak ada yang pakai. Oke, 5 juta lagi kita jalankan. Ternyata lumayan. Ya, perkembangannya selama 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun lumayan. Ya, sudah banyak pelanggan, sudah banyak yang membutuhkan jasanya, semisal Anda membuka jasa, baru all-in yang ke kesempatan kedua, ketiga, seperti itu teman-teman. Kalau Anda all-in-kan semua, otomatis kalau langsung collab, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemilihan jenis usaha. Anda ini melihat jenis usaha ini gimana? Apakah Anda ini pengen ikut-ikutan aja? Atau memang Anda memiliki kepribadian yang memang lurus? Dalam arti lurus itu Anda memiliki jiwa tersendiri. Semisal, Mas, saya ini pandai untuk berbicara atau bahasa Inggris. Oke, terus gimana? Saya coba ingin membuka kursus bahasa Inggris. Kebetulan saya juga pernah kursus dan dapat sertifikat. Oke, silahkan. Nah, ternyata memang digeluti, memang sukses teman-teman. Banyak yang mau kursus di situ, kemudian SPP-nya juga lancar kan pakai SPP ya kursus itu ya. Jadi terus berjalan, ya kita all in nggak ada masalah. Tapi kalau
Mas saya ini kemarin lihat orang jualan roti bakar di ujung pinggir jalan sana itu kayaknya rame. Saya coba ingin bikin kayak dia lah. Loh, Anda seneng kuliner atau enggak? Ya kalau saya sih basicnya di otomotif sih Mas. Kalau kuliner sebelumnya enggak. Tapi saya lihat abang-abang yang di ujung jalan sana rame loh. Itu yang akan berpotensi cepat hancur itu seperti itu teman-teman. Jadi kita usaha itu tidak sesuai dengan nurani. Makanya Anda harus usaha itu atau membangun sebuah bisnis itu sesuai dengan nurani. Karena hasilnya nanti akan lebih jauh lebih baik ketimbang Anda itu ikut-ikutan. Kalau Anda memang hobinya otomotif, ya sudah, coba buka bengkel, jualan spare part motor, spare part mobil, seperti itu. Nanti Anda menjalani kehidupan sehari-hari ini, ya, yang tadinya niatnya usaha, cari cuan, cari duit, tapi kita rasakan seperti kita main-main aja teman-teman ya, seperti kita memang sedang main-main dengan hobi kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat Anda itu yang pertama modalnya harus dikasih nyawa ya dengan cara membagi, kemudian yang kedua usahanya itu harus benar-benar dipilih jangan sampai ngawur ya. Harus sesuai dengan nurani ya. Kalau tidak sesuai dengan nurani saya sarankan mending nggak usah. Mas saya mau usaha untuk rental PS Mas. Anda seneng nge-game nggak? Anda paham sistemnya nggak? Ya nggak sih Mas, saya ini kebetulan ini saya ahlinya di bidang ini Mas, besi Mas. Nah, hal-hal seperti itu memang kadang-kadang sering terjadi. Kita iri dengan rezeki orang lain, melihat orang lain itu sukses di bidangnya, kita ada rasa ingin ikut-ikutan. Itu hal yang paling jelek, teman-teman ya. Padahal Tuhan memberikan kita anugerah. Ini semua orang memiliki potensi, semua orang memiliki skill yang sebenarnya ada yang sudah kelihatan, ada yang masih terpendam. Tapi saya rasa ya, semua orang memiliki hal tersebut. Orang zaman sekarang ini orang gambar aja dibayar teman-teman ya. Seperti di Corel Draw, desain grafis dan lain sebagainya. Karena jiwa dia seni ya. Mungkin dia belajar-belajar cara membuat pola, cara-cara membuat sketsa. Dengan belajarnya dia ternyata mendatangkan uang seperti itu termasuk skill ya. Jadi untuk pemilihan jenis usaha itu saya rasa jangan sembarangan, difikirkan secara mendalam dan jangan mudah bosan. Itu apalagi modalnya ngutang ya, hasil ngutang itu kan juga harus benar-benar sesuai dengan jalur teman-teman. Kalau usahanya dari modal ngutang ya harus jadi ya. Kalau nggak jadi otomatis Anda juga terbelenggu ya, karena dikejar-kejar terus, namanya orang utang kan harus wajib untuk membayar utang seperti itu teman-teman. Oke, pesan saya itu karena kita ini sebagai perintis, kalau pewaris tidak usah pakai cadangan ya, tidak usah pakai cadangan 5 juta dibagi 4, ini nggak perlu ya. Karena kalau pewaris ini semisal ini 20 juta habis, misal, ya sudah nanti ada rezeki kasih modal lagi ya gitu kan. Jadi bedanya perintis dan pewaris itu kalau perintis itu memang dari nol ya, memang dari nol membangun fondasi ya. Ibarat perusahaan itu ya jadi direktur sendiri, jadi manajer sendiri, jadi karyawan sendiri, jadi tukang angkut barang sendiri, jadi marketing sendiri seperti itu ya. Tapi kalau pewaris ini biasanya meneruskan fondasi yang sudah ada. Ibarat kita perintis ini lewatnya jalan-jalan hutan, becek, kemudian ada ular, ada hewan-hewan buas seperti itu di tengah hutan. Tapi kalau pewaris sudah ada jalan tolnya. Sap. Oke, terima kasih terlalu panjang video yang saya bikin ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.